Anda belum pernah angkat bambu runcing. Anda adalah generasi yang menikmati hasil kekayaan rakyat Papua hanya khusus Freeport saja. 5.988 triliun. Negara yang tidak memiliki integritas adalah negara yang tidak berdiri atas patokan komitmen dasar sejarahnya secara benar. Itu hal yang sangat memalukan. Kepada politisi-politisi Jakarta yang menikmati kemerdekaan Indonesia saat ini, hasil kekayaan rakyat Papua hanya khusus Freeport saja. 5.988 triliun. 500.000 rakyat Papua yang Anda bunuh secara sistematis. Anda jangan berpikir bahwa perang itu akan stop. Di dalam bendera merah putih itu ada darah dan air mata rakyat Papua yang mengalir. Pencurian, pemerkosaan, penindasan. Kalau Anda tidak mampu melaksanakan undang-undang ini, lebih bagus hapus saja undang-undang itu. Hapus itu Undang-Undang Dasar 45 dan hapus itu Pancasila. Karena itu merupakan slogan kosong. Karena Anda sendiri tidak mampu untuk melaksanakan undang-undang itu. Maka Papua tidak akan pernah percaya sedikit pun kepada Indonesia. Karena penjajahan itu tidak akan pernah bertahan sampai dengan dunia kiamat. Suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, Indonesia tidak akan pernah menganggap Anda itu sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Satu pertanyaan konyol dari saya, akankah Indonesia mengalami krisis berkepanjangan jika Papua merdeka atau jika Papua lepas dari Indonesia? Kontribusi dari pertambangan dan sumber daya alam Papua sangat besar bagi negara Indonesia, terutama saat Indonesia baru merdeka. Baik dari sisi pembangunannya dan keuangannya, bisa saya katakan dengan tegas bahwa Indonesia merdeka bukan karena bambu runcing tetapi karena tambang emas Papua yang dijual kepada bangsa asing. Logikanya, mengapa Soekarno sangat ngotot ingin menguasai Papua, padahal orang Papua beda ras dan selalu mendapat diskriminasi rasis, kata monyet, kata anjing, kata babi, dan yang lebih ekstrim lagi operasi militer saat ini sedang berlangsung dengan dalil KKB Papua. Jangan menyembunyikan sejarah ekonomi yang terjadi di negara kita Republik Indonesia. Ingat, kontribusi dari bangsa Papua bagi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia saat meraih kemerdekaan sangatlah besar. Dan sebagai pembanding adalah Palestina, kontribusi Palestina bagi Indonesia adalah 0%. Ingat dan catat dengan baik, kontribusi dari Palestina bagi Indonesia 0%. Salam waras dan selamat merenungkan. Berikut ini adalah hasil penelusuran saya tentang kasus krisis yang pernah melanda Indonesia sejak zaman Soekarno hingga Jokowi. Bukan menakut-nakuti, krisis ini buat dunia hancur lebur. Tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa bubar jika salah arah. Ikuti ulasan berikut ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perekonomian global masih terus dihantui rasa tidak aman akibat perang Rusia-Ukraina yang memicu inflasi dan suku bunga tinggi berujung pada krisis-krisis lainnya. Kondisi tersebut membawa dunia kepada kekhawatiran baru yakni krisis ekonomi. Selain perang Rusia-Ukraina ada beberapa krisis yang pernah dihadapi dunia dan begitu terasa juga dampaknya kepada negara kita Indonesia. Kondisi ekonomi dunia kini benar-benar diguncang berbagai macam ketakutan mulai dari inflasi dan suku bunga yang berujung ancaman pada krisis perbankan bak tengah mengobrak-abrik kondisi global. Tingginya suku bunga dan melemahnya perekonomian menjadi momok semua negara pada tahun ini. Kondisi tersebut membawa dunia kepada kekhawatiran baru yakni krisis ekonomi. Seperti diketahui, dunia diguncang krisis perbankan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2023 dan Eropa. AS guncang setelah Silicon Valley Bank SVB, Silvergate Bank, dan Signature Bank tumbang, sementara Eropa digoyang krisis Credit Suisse. Krisis perbankan terjadi di tengah belum pulihnya kondisi global akibat diterjang badai pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Namun sebenarnya, momok mengerikan ini bukan sekali ini terjadi. Setidaknya ada beberapa peristiwa krisis yang mengguncang dunia sejak tahun 1930-an. Krisis ekonomi Asia atau dikenal juga dengan krisis moneter bahkan menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soeharto yang sudah berlangsung hingga kini. Setidaknya hingga kini ada 5 krisis yang dampaknya nyata di tanah air dan menggoncang Indonesia. 1. Krisis ekonomi tahun 1965 sampai tahun 1967. Pasca kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah pada perubahan struktur dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
namun kebijakan-kebijakan yang diterapkan belum berhasil meningkatkan tingkat produksi sebagai akibat terbatasnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Kondisi ini diperparah dengan konflik politik yang berkepanjangan serta masih terjadinya pemberontakan di berbagai daerah yang menyebabkan ketidakstabilan dalam keamanan dan perekonomian. Dari krisis ini berujung terjadinya perubahan struktur ekonomi dari ekonomi kolonial menjadi nasional pasca kemerdekaan. Kemudian ada pula konflik politik yang berkepanjangan yang tercermin dari seringnya penggantian kabinet. Selain itu terjadinya pemberontakan di beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi. Produksi di sektor pertanian dan industri manufaktur rendah, serta berdampak pada pembangunan proyek-proyek mercusuar. Dampak negatifnya tentu saja peningkatan jumlah uang beredar yang pesat tanpa diimbangi oleh kenaikan produksi. Mengakibatnya inflasi meningkat tajam menjadi sekitar 650% hyperinflation pada tahun 1966. Di sisi lain, ada pula dampak positif dari krisis pada periode ini yakni beberapa perusahaan asing telah dinasionalisasi, industri kecil mulai tumbuh walaupun belum seperti yang diharapkan. 2. Krisis tahun 1997 sampai tahun 1998 masih lekat di ingatan kita. Krisis moneter yang menimpa Indonesia tahun 1997, di mana dapat dikatakan pemerintah saat itu tidak memiliki persiapan dan mitigasi yang memadai menghadapi krisis. Saat itu, analisa terhadap kemungkinan krisis EWS belum merupakan hal menjadi perhatian pemerintah maupun pelaku ekonomi lainnya, sehingga pada saat terjadinya krisis menimbulkan biaya yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Krisis tersebut juga membuat perekonomian Indonesia turun ke titik bawah, berdampak kepada seluruh bagian kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Fluktuasi harga minyak bumi yang sulit diprediksi dan kecenderungan menurunnya harga minyak bumi di pasar dunia pada awal 1980 telah mendorong pemerintah untuk mengalihkan ketergantungan perekonomian dari sektor migas hingga sektor non-migas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melakukan deregulasi kelonggaran di bidang industrialisasi serta kemudahan membuka bank baru, pemberian izin kepada bank asing beroperasi di Jakarta, penghapusan batas kredit, dan mengizinkan investor asing memiliki saham domestik. Di lain pihak, hal tersebut telah mendorong peningkatan utang swasta berjangka pendek maupun jangka panjang. Di sektor perbankan, mekanisme pengawasan tidak efektif dan tidak mampu mengikuti pesatnya pertumbuhan sektor perbankan, sehingga banyak industri bank yang tidak sehat. Dari krisis yang terjadi pada periode ini, stok utang luar negeri swasta sangat besar dan umumnya berjangka pendek. Kemudian muncul pula kebijakan deregulasi sektor perbankan dan dibukanya akses pasar modal bagi investor asing. Era 1980 telah menyebabkan sektor perbankan tumbuh pesat. Namun pengawasan terhadap kegiatan perbankan masih sangat lemah, sehingga banyak industri bank yang tidak sehat atau LDR melebihi 100%, CAR rendah. Sejalan dengan semakin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan berkembang menjadi masalah ekonomi. Maka dari itu, perkembangan situasi politik yang memanas ikut memperbesar dampak krisis ekonomi. Pada saat itu, krisis finansial di Thailand, Korea, dan beberapa di Asia Tenggara telah menyebabkan terjadinya capital outflow dan terdepresiasinya nilai rupiah. Hal tersebut ditambah pula dengan terjadinya penarikan dana nasabah secara besar-besaran telah memicu terganggunya neraca industri perbankan swasta nasional, bahkan sebagian mengalami kebangkrutan sehingga harus ditutup. Rupiah juga terdepresiasi cukup tajam, bahkan pernah menyentuh level 16.000 rupiah US dollar pada awal tahun 1998. Namun sisi positifnya, pesatnya pertumbuhan industri perbankan di Indonesia dan investasi asing FDI dan portfolio investment, dan masuknya arus modal asing telah mendorong meningkatnya kinerja pasar modal, ekspor non-migas, dan pertumbuhan ekonomi. 3. Subprime Crisis tahun 2007 sampai tahun 2009. Krisis keuangan pada tahun 2007 sampai tahun 2009 juga berdampak besar kepada Indonesia, tetapi dampaknya lebih dirasakan sektor keuangan. Krisis subprime mortgage telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami kontraksi sebesar 0,34% pada tahun 2008. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terus berlanjut ke tahun 2009, yaitu sebesar minus 3,07%. Krisis keuangan ini berimbas pada beberapa negara emerging market diantaranya Indonesia. Dampaknya juga luas diantaranya, menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang yang menyebabkan ekspor menurun tajam.
Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang pada umumnya mengalami kontraksi pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh positif 4,6%. Hal ini dikarenakan kontribusi perekonomian Indonesia masih didominasi oleh konsumsi yang menyumbang lebih dari 50% PDB. Meskipun demikian, lambatnya pemulihan ekonomi global dikhawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 4. Krisis COVID-19. Pada 2020, krisis pandemi COVID-19 disebabkan penyebaran virus COVID-19. Pandemi membuat perekonomian luluh lantah karena mati surinya aktivitas ekonomi akibat penyebaran virus COVID. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Dampaknya tak perlu ditanya, kita bisa merasakannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi tertekan, terganggunya industri, badai PHK, serta berujung kemiskinan yang meningkat. Dari krisis COVID-19 ini menyebabkan melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas dan mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. 5. Krisis akibat Perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina 2022 hingga sekarang. Saat dunia belum sembuh dari pandemi, krisis ekonomi baru mengancam. Hal krisis ekonomi yang dipicu oleh serangan Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Perang membuat harga komoditas melambung, inflasi melonjak, dan pertumbuhan melambat. Buntut panjang ini membuat negara-negara di dunia termasuk Indonesia memasuki era suku bunga tinggi. Kendati demikian, kalau kita lihat perekonomian Indonesia cenderung tangguh dan memiliki pertumbuhan yang masih bagus meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global, sementara inflasi Indonesia masih 5,51% sehingga termasuk moderat dibanding dengan negara lain. Namun memang dampak yang paling berasa adalah bursa saham yang terombang-ambing terdampak krisis akibat suku bunga tinggi di negara superpower Amerika Serikat (AS). Selain itu, kekhawatiran atas perang yang belum juga usai ini tentunya terus menghantui Indonesia. Apalagi dalam hal energi. Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai net importir minyak dan gas bumi migas turut terkena dampak meskipun dampak tersebut tidak secara langsung. Maka dari itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam pemenuhan energi nasional baik dalam jangka waktu pendek sampai dengan jangka panjang. Indonesia harus berhati-hati pada ancaman krisis energi, situasi geopolitik, dan tahun peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo. Kondisi yang terjadi saat ini harus diantisipasi untuk menghindari terjadinya kelangkaan energi di Indonesia. Di akhir kata, satu pertanyaan konyol dari saya, akankah Indonesia mengalami krisis berkepanjangan jika Papua merdeka atau lepas dari Indonesia? Kita tahu bersama kontribusi dari industri pertambangan di Papua sangat besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara kita Republik Indonesia. Salam waras dan selamat merenungkan, apa tanggapan Anda jika Papua merdeka? Ingat, kontribusi dari Papua bagi Indonesia merdeka sangat besar.